Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam jumpa lagi dengan channel Nurhati Papua. Teman-teman PPUPD dan APIP seluruh Indonesia, auditor PPUPD yang punya tugas review RKA di OPD masing-masing di pemerintah daerah masing-masing. Ini adalah langkah-langkah untuk mereview RKA. Yang pertama yaitu alamat yang diberikan oleh Kemendagri untuk SIPD di pemerintah daerah kita. Kalau kita Jayapura, nah seperti ini, Jayapura SIPD kemendagri.go.id. Ini untuk kota Jayapura ya. Untuk kota Jayapura. Sedangkan di tempat lain silakan menyesuaikan. Nah, setelah ini kita ketik di browser seperti ini, maka kita enter, nah, maka akan masuk ke halaman dashboard seperti ini di SIPD. Kemudian karena ini sistem penganggaran, nah, karena RKA berarti sistem informasi keuangan daerah. Kita klik di sini. Nah, maka akan diminta, nah ini setingkat eselon 3 ya, ini Irban, sudah dikasih akun sama tim SIPD pemerintah daerah kita, username dan password ini kita sembunyikan seperti ini contoh saja. Kita sudah klik password yang diberikan, username, password, kemudian login. Oke, ini berarti teman lagi pakai begini biasa. Nah, kalau teman begitu, ini susahnya tidak bisa bersamaan. Jadi perlu waktu 20 detik, kita mulai lagi. Nah, ini berarti pas selanya masuk. Nah, ini karena kita mau mereview RKA tahun 2022, maka kita pilih di sini. Ini posisi tahun 2021 akhir dan kita akan mereview RKA 2022. Kita klik, nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, di samping kiri kata-kata penganggaran 2022 itu ada garis 3. Ini garis 3. Garis 3 ini. Oke, kita klik ini ya. Ini garis 3 ini. Di samping penganggaran. Kita klik, nah, karena RKA maka ini sub kegiatan belanja di sini. Sub kegiatan belanja. Kita klik, nah, maka kita akan masuk ke berbagai OPD di sini di pemerintah daerah kita. Ada dinas pendidikan, namanya sesuai dengan pemerintah kita dengan plafon-plafon anggaran pagunya, ada seperti KUA PPAS. Ini sudah masuk sini. Nah, kita contohkan, nah, maka kita bisa panggil ini, bisa panggil perangkat daerahnya apa, bisa ketik di sini. Misalnya, nah, karena saya mendapat distrik Heram, maka kita ketik distrik Heram, distrik Heram, misalnya, maka akan muncul, kita ketik di pencarian sini gambar loop distrik Heram. Maka akan muncul distrik Heram seperti ini. Nah, batas pagunya ada, pagu validasi. Ini kita cocokkan dengan KUA PPAS ya. Apa pagunya pas, jangan sampai melebihi pagu KUA PPAS. Nanti akan bahaya karena itu sudah pagu anggarannya ada di KUA PPAS. Seperti itu sudah cocok dan baru kita mau lihat di dalamnya, yaitu rincian kegiatannya. Karena DPA itu rincian kegiatan di OPD tersebut. Nah, kita klik di sini, nah, maka akan muncul ini. Apa yang akan kita lihat? Nah, itu nanti akan yang kita lihat apa? Silakan untuk dilihat. Ini pak rinciannya, oke? Penyediaan barang cetakannya, bagaimana penggandaan, berapa plafonnya dan sebagainya. Listrik dan seterusnya. Ini di distrik atau kecamatan kalau di luar Papua. Pengadaan barang milik daerah BMD,
jasa penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri jasa komunikasi, sumber daya, penyediaan jasa pelayanan umum dan sebagainya. Ini batas pagu yang divalidasi dan rinciannya seperti ini. Nah, misalnya kita mau lihat contohnya apa, misalnya kita mau melihat satu persatu ini. Contohnya pemberdayaan masyarakat kelurahan, kita lihat. Nah, rinciannya pemberdayaan masyarakat kelurahan setelah kita klik. Nah, peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan sekian. Program penunjang pemerintahan daerah kabupaten kota. Dan seterusnya ini adalah pemberdayaan masyarakat kelurahan. Oke, sekian ya. Ada kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan setelah kita klik, nah isinya ini peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan. Jadi ada program, ada kegiatan. Contohnya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Tadi kegiatannya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa. Nah, isinya koordinasi ini adalah peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. Pagunya ini sudah ditulis seperti ini rincian. Kemudian di program pemberdayaan masyarakat desa ini, pemberdayaan desa berarti pemberdayaan kelurahan, karena masyarakat desa dan kelurahan. Karena di distrik atau kecamatan ini ada desa, ada kelurahan. Nah, seperti desa kalau Papua seperti kampung dan kelurahan. Nah, ini pagunya untuk kelurahan sekian ini, sekian. Jadi ini ada rincian kegiatan dari berbagai program. Nanti ke bawah ada program lagi. Nah, kalau diklik ada kegiatan-kegiatan. Inilah yang perlu kita review. Apa sudah sesuai atau belum. Nah, seperti itu. Nah, untuk distrik atau kecamatan, tentang pemberdayaan desa atau kampung kalau di Papua itu sifatnya koordinasi. Nah, sifatnya koordinasi. Nah, kampung itu ada otonom ya. Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. ini desa, tapi ini kalau pemberdayaan kegiatan masyarakat di wilayah kecamatan. Apa ini kurang ini ya? Kurang misalnya pemberdayaan masyarakat kampung di wilayah kecamatan, harusnya kurang kampung ini. Sedangkan yang kedua tadi kan di program masyarakat desa dan kelurahan. Kalau desa sifatnya koordinasi karena otonom. Sedangkan kelurahan memang pemberdayaan. Mereka punya tugas. Jadi sifatnya hanya pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Jadi ini sudah benar. Cuman ini yang bagian ini desa ini kurang kampung ini atau desa ya. Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Harusnya begitu. Nah, makanya kita perlu kita perlu review. Nah, bagaimana cara mereview? Yang pertama kita harus lihat ini rinciannya. Apa sih pemberdayaan masyarakat di kelurahan? Tadi kurang kampung ya. Sorry, yang kampung tadi mana yang keliru? Kelurahan. Oh, yang desa ini ya. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa. Sedangkan ini kan kurang kata-kata desa. Nah, di samping itu kita perlu apa sih rincian kegiatannya, perlu caranya kita klik di bagian sini. Nah, ini yang garis 3 ini kita klik. Nah, detail rincian. Inilah DPA-nya. Kita lihat bidang, subunit, program, kegiatan sampai pada rekeningnya sudah lengkap. Sub kegiatannya peningkatan efektivitas kegiatan masyarakat di wilayah kecamatan. Kurang kampung tadi ya, nanti kita kasih. Kemudian ini contohnya belanja bahan lainnya, sapu lidi, berapa buah, sekian ya, dan seterusnya. Lanjut ke bawah, ada kloset, ada serok sampah. Ini mungkin dikasih ke desa tadi. Bahan-bahan lain, umbul-umbul besar, sabun antibakteri, hand sanitizer, dan seterusnya. Ke bawah
kita lihat pagunya 100, apa betul SSH-nya 250.000 per buah untuk hand sanitizer spesifikasi obat ya. Nah, kita lihat sesuaikan dengan SSH. Kalau dikalikan 100, nah berarti sekian. Kita lihat per bagian. Kita lihat per bagian dan seterusnya. Kita lihat. Nah, tadi rekomendasinya apa tadi? Nah, kita lihat. Nah, karena ini ada rekomendasi tadi, ada kata-katanya kurang kampung ya. Kata-kata kampung. Nah, coba kita kembali sedikit tadi. Nah, tadi kan program masyarakat desa dan kelurahan, tadi yang bagian peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. Jadi kurang kata-kata kampung sini. Berarti itu rekomendasi 1 ditambah dengan rincian tadi kira-kira sudah pas rinciannya. Berarti rekomendasinya hanya kurang kampung. Ini boleh di di blok ini. Ctrl C, di copy, enggak mau. Oke, Ctrl C nanti untuk biar nggak usah ngetik. Nah, ini masalah hanya kurang masyarakat kampung di wilayah kecamatan gitu. Karena ini desa atau desa lah ya. Kita klik di sini, kita rincian. Tadi rinciannya kita sudah sub kegiatan, rincian sudah oke tadi ya. Sudah oke, kita lihat sapu lidi, harga satuannya sudah seperti SSH, maka kita tinggal tinggal rekomendasi teknis yang kekurangan kata-kata kampung tadi. Nah, kita klik rekomendasi teknis. Begitu klik, kita ulangi tadi ya, cara memberikan rekomendasi teknis setelah kita lihat-lihat. Nah, kita periksa apa harga SSH-nya apa cocok. Dan seterusnya, maka kita klik rekomendasi teknis. Klik. Ini kan mau memberi rekomendasi, berarti klik tambah rekomendasi ini. Nah, kemudian pilih target, klik, maka pilih rekomendasi lainnya. Jadi klik target, kemudian kita klik rekomendasi lainnya. Nah, seperti ini. Baru keterangan rekomendasi kita ketik ya. Oke. Pada judul kegiatan tertulis seperti itu, peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. Mohon ditambah kata desa sesuai judul kegiatan menjadi misalnya menjadi kurang desa tadi ya, pemberdayaan masyarakat desa. Nah, tadi kan ada desa, ada kelurahan. Nah, yang kelurahan betul lah pemberdayaan masyarakat kelurahan, sedangkan yang desa itu kan tadi bunyinya peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. Padahal itu desa harusnya. Jadi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah kecamatan. Nah, itu baru kita simpan. Nah, sudah tersimpan. Oke, kalau mau nambah rekomendasi lagi ya klik sini. Nah, kalau sudah cukup untuk bagian ini, silakan close. Nah, oke, nanti ini bagian OPD yaitu Destek Heram nanti akan bisa melihat hasil dari rekomendasi dari inspektorat ini. Baik, saya kira begitu caranya dan lain-lain, semua kegiatan akan seperti itu. Nah, ini yang tadi kan program dengan masyarakat desa dan kelurahan, dan yang kita rekomendasikan yang ini karena tidak ada kata-kata desa sini tadi. Dan lain-lain di programnya ada kegiatan-kegiatan, silakan melihat nanti rinciannya melalui titik 3 ini untuk melihat detail rincian. Di sini akan melihat apa detail item-item dari kegiatan itu apa-apa saja seperti tadi, dan dibuat rekomendasi dan seterusnya kalau diperlukan. Kalau enggak
dibiarkan. Demikian kurang lebih cara mengerjakannya untuk review RKA. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.